Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat. Saya salat Jumat di Masjid Istiqlal hari ini tanggal 27 September bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Khatib akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Yusnan Yusuf MS PSD. Khatib akan menyampaikan tema muhasabah terhadap solidaritas umat. Marilah kita dengarkan bersama-sama khutbah Jumat yang disampaikan oleh Al-Mukarram Yusnan Yusuf. Hadirin yang berbahagia, sidang Jumat yang mulia, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang membangkitkan semangat untuk bergegas melakukan kebaikan. Takwa sesungguhnya melahirkan kepribadian, perilaku atau akhlak mukmin yang berazam untuk sebuah cita kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia ialah suka melakukan kezaliman dan juga suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Masyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia, tajuk daripada khutbah kita pada hari Jumat ini adalah muhasabah terhadap solidaritas umat. Kita sudah berada di penghujung tahun 2024 Masehi dan telah mengawali tahun baru Hijriah. Begitu cepatnya masa itu berlalu, yang tentunya meninggalkan berbagai peristiwa dan kesan. Ada yang menggembirakan atau ada juga yang tidak menggembirakan. Bahkan negeri ini akan memperoleh presiden baru yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Saat ini juga kita masih berdepanan dengan berbagai masalah sosial, masalah ekonomi, budaya, kerukunan, dan juga morality akhlak yang mengalami decline. Sehingga Indonesia yang berpenduduk 280 juta ini harus melakukan campaign untuk pembangunan mental akhlak masyarakatnya. Sebuah kenyataan bahwa setiap kali pergantian tahun kita mengaktualisasikan rasa syukur kepada Allah dengan berbagai cara. Sebagai kedatangan perubahan tahun telah membawa begitu banyak perubahan kepada diri kita. Tetapi bersamaan dengan itu, persoalan besar yang timbul hari ini adalah melakukan muhasabah terhadap diri kita masing-masing, yang semuanya itu berdampak kepada komunitas kita, bangsa dan negara yang kita banggakan ini. Sudah sepatutnya sesiapa yang ingin melakukan perubahan kepada kehidupan yang lebih baik, maka ia akan melakukan muhasabah terhadap dirinya. Ia perlu menjadikan tuntunan iman dan takwa sebagai faktor pendorong agar ia menjadi orang yang berjaya dalam hidup ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Taubah ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwanya, mereka adalah lebih besar derajatnya di sisi Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.
Muslimin yang dirahmati Allah, perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah menjadi salah satu langkah yang amat strategik dalam memperluas syiar Islam. Ternyata hijrah yang bersandarkan keimanan dan ketakwaan yang padu telah berjaya mengubah landscape penanganan akidah, amalan ibadah, akhlak dan sosial dan ketamadunannya serta masalah depan umat. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat yang ke-100, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran illallah wa rasulih thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya ia akan dapati di bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezekinya yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita hidup dalam sebuah dunia yang sering menimbulkan berbagai persoalan baru yang mengancam kedaulatan agama dan Islam dan keselamatan negara. Ancaman ini jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kemusnahan atas apa yang kita nikmati hari ini. Apa yang membingungkan kita terhadap kelompok tertentu yang berusaha melebarkan ideologi sesatnya untuk membangkitkan perasaan benci dan permusuhan di kalangan kita. Menyadari hakikat ini, langkah penting seperti mengukuhkan sifat sebenar Islam seperti disampaikan kepada masyarakat melalui penjelasan yang berterusan, sustainable terhadap paham-paham yang bertentangan dengan prinsip muqasidul syariah. Secara tidak langsung, kita mendidik diri dengan menggayakan ilmu atau mengkayakan ilmu pengetahuan kita dalam memastikan kesucian Islam terpelihara secara mengekalkan dan perpaduan sesama kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, aspek akhlakul karimah adalah sangat penting di dalam membina masa depan umat. Namun, peredaran zaman telah memberi kesan kepada perubahan gaya hidup manusia, termasuklah cara bertindak dan berfikir. Maka sepatutnya kita sama membangunkan kualiti diri agar menjadi benteng keutuhan iman. Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa pendidikan merangkumi keseluruhan hidup, termasuklah akal, hati, rohani, jasmani, akhlak, dan tingkah laku. Ini bertujuan untuk membentuk manusia bagi menghadapi masyarakat yang sering berhadapan dengan kebaikan dan juga kejahatan dan berbagai ragam bentuk kehidupan. Kita yakin umat Islam yang berilmu serta terbangun rohaninya tidak mudah terpengaruh dengan anisir-anisir jahat. Mimbar Jumat ini memintakan kepada umat Islam yang lemah ilmu dan rohaninya akan menyebabkan kepincangan dalam keberbagaian perkara seperti krisis akidah, krisis akhlak, institusi keluarga dan masyarakat. Marilah kita mengatur semula urusan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh syarak demi kebaikan bersama. Oleh sebab itu, tahun ini kita memerlukan pengorbanan yang lebih besar dari segi harta, masa, tenaga, apalagi artinya hari ini adalah tanpa pengorbanan, karena pengorbanan itu bukan untuk kepentingan diri dan orang lain, tetapi semata-mata untuk mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, hidup memberi banyak pengajaran dan ujian kepada kita supaya kita senantiasa kuat, bersabar dan bersaing dalam menjadi yang baik. Kunci kepada kekuatan tersebut adalah disebabkan sikap kesederhanaan yang kita amalkan. Kesederhanaan yang dimaksudkan adalah keberanian dan menunjukkan kekuatan untuk menegakkan
keamanan dan juga menegakkan kepentingan umat sebagai keutamaannya. Justru tuntunan perubahan pada hari ini bukan lagi sekedar berpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi adalah suatu transformasi atau perubahan minda dan budaya hidup yang disertakan dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-26, "Fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim." Maka Lut membenarkannya dan berkata, aku hendak berhijrah kepada Tuhanku dan sesungguhnya dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah Jumat hari ini, mimbar menyuruh marilah kita sama-sama bertindak secara proaktif bagi memastikan masa depan umat lebih cemerlang. Sebagaimana disebutkan pada surah Al-Zalzalah bahwa siapa berbuat kebajikan seberat zarrah, niscaya akan dia lihat, dan sesiapa yang berbuat kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan juga melihatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.